tahun dia telah sampai 7 tahun. 7 tahun. Bunyi katakan 7 tahun lah. Kalau kira bilangan tahunnya. Datang ke sini setelah ditempatkan oleh pusat dari SID Pohon Batu Labuan. Pada ketika itu masih bujang, dan puji Tuhan karena disinilah rumah tangga itu disempurnakan. Baik, nanti akan disebut semula dalam ucapan-ucapan yang seterusnya. Oke, mungkin Dekan Patrick mau menjadi pengacara ini malam. Ya, untuk pengacaraan ringkas. Oke, saudara-saudari, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu. Apa lagu pertama kita itu? Kasih Yesus. Ya, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Itu kan? Oke, kasih Yesus. Dan sekiranya dia akan bersambung, maka kita akan sambung. Baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kita datang pada Tuhan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, kasih setia dan kebaikan Tuhan. Pada malam ini kami dapat dipertemukan dalam majelis yang sungguh bermakna. Pada malam ini nanti ataupun pada pertemuan ini, dalam majelis ini kami sama-sama mau menyatakan pengucapan syukur dan penghargaan, dan secara khususnya kepada Pastor Ladius dan keluarga yang telah melaksanakan pelayanan atau telah bersama-sama melayani, bahkan menjadi gembala pastor di sidang ini untuk tempo yang begitu lama. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu itu adalah rencana yang paling indah. Kami berdoa Tuhan untuk acara-acara seterusnya pada malam ini dipimpin, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa pimpinan dan perlindungan Tuhan daripada segala perkara yang tidak diingini. Bahkan kami mohon supaya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, puji-pujian, firman Tuhan dan ucapan-ucapan yang saling mendorong dan meneguhkan kami, kiranya itu menjadi satu benih, menjadi satu baja yang ditaburkan dan menyuburkan kehidupan rohani, menyuburkan persaudaraan, menyuburkan visi dan misi yang Tuhan sudah letakkan di dalam hati, khususnya pastor dan juga istri, bahkan kami semua di SID Pekanbaruan. Bapa di surga, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena itu macam mau berbuat. Mari kita Patrick, kita di depan dulu.
indah. Apa yang indah ataupun telah menjadi lebih indah karena Tuhan Yesus menghiasi kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Oke, silakan duduk. Kita menjemput Penatua Segulu ini, Ketua Kawasan Tuaran, untuk menyampaikan renungan singkat, kata-kata nasihat dan pesanan-pesanan pada malam ini. Dipersilakan Penatua. Kasih buka dulu ini untuk mulut ya. Nanti saya tidak dapat bercakap nih kalau tertutup. Boleh bahkan? Boleh. Shalom. Angkat tangan semua.
Belum ada. Wah, angkat tangan semua. Nah, karena sebentar tadi saya tidak dapat sempat untuk salam tangan karena tidak boleh salam tangan kan. Jadi biar tangan kita sampai tanganmu, tapi biarlah hatiku menyentuh hatimu. Karena kita satu di dalam Tuhan. Amin. Yes. Saya sangat gembira pada malam ini bila bertemu dengan saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara-saudara pun begitu juga kan. Saya cakap belajar bahasa Malaysia ini. Ada juga dusun di Siwan, ada juga Melayu yang tidak mengerti dusun dengan kali. Adakah yang tidak mengerti dusun ini? Yang langsung dia tidak mengerti dusun. Dusun Tuaranka. Ada angkat tangan. Oh, banyak. Saya belajar dari bahasa Malaysia di si penetua yang ajar saya ini. Ya, kalau saya tidak tahu itu saya minta ajar sama dia. Jadi lebih dulu saya ucapkan terima kasih atas kepimpinan sidang ini karena menjemput saya untuk hadir bersama-sama pada malam ini sempurna dengan perpisahan pastor yang dia akan keluar dari di sini. Masa-masa akan datang, bukan dia berhenti melayani, tapi dia akan berhenti sementara dari tempat ini. Dan kalau Tuhan nanti bilang kau balik di sini, dia bilang mungkin dia balik juga itu kan pastor. Boleh juga kan, saudara? Nah kan. Jadi itulah saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang sini, dan saya harap tiada juga yang menangis pada malam ini. Walaupun ini dikatakan perpisahan pastor, dan pastor pun tidak menangis juga kan. Dan kita sama-sama gembira. Dalam kasih Tuhan, saya tidak mau berkhotbah panjang pada malam ini. Saya hanya bawa satu renungan firman Tuhan. Ya, sebab pada malam ini bukan juga semata-mata satu kebaktian yang jam hari Ahad, tapi pada malam ini ada satu acara khas untuk pastor kita di sidang kantoran ini. Saya ingin membawa kita satu ayat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Itu saja. Satu ayat saja yang saya ingin bawa renungan pada malam ini. Saya ingin baca. Karena itu saudara-saudara ku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saya baca, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahku dan saudara-saudara sekalian tidak akan sia-sia. Kenapa saya bawa firman Tuhan sebagai menjadi renungan pada malam ini? Karena saya percaya bahwa
pada masa-masa yang lalu kita telah menghadapi beberapa perkara, terutama sekali pandemi. Dan sekarang begitu banyak nama-nama COVID. Nama-nama COVID itu banyak sudah. Dulu COVID-19, sekarang ada Omicron, apa itu? Omicron kan? Ada lagi pula yang lain. Dia bilang kalau di WhatsApp memang begitu banyak lagi yang datang nama-nama. Ya kan? Jadi mungkin di antara kita ini pernah mengalami dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Maksud saya yang mengalami pandemik ataupun COVID positif. Kalau kau batuk-batuk panas, kalau kau minta periksa, COVID sulit. Kenapa saya suka dengan firman Tuhan ini? Karena inilah yang akan mendorong kita dan menguatkan iman kita sehingga kita tetap berdiri di dalam Tuhan walaupun beberapa perkara yang menyakitkan hati dan bahkan yang menyusahkan pikiran kita, terutama sekali bagi mereka yang sudah mengalami terkena itu COVID. Kalau budak saya di Renau, dia kena, dia kasih cerita dengan saya, sengsara juga. Puji Tuhan juga belum sampai masanya bagi saya, walaupun saya berada di tengah-tengah yang terkena. Saya punya kanak-kanak, dia punya anak-anak semua kanak, dia punya anak yang besar kanak. Kami satu rumah, saya tidak kena, istri saya tidak kena. Jadi saya bilang dalam hati saya mungkin belum sampai giliran, tapi saya tidak mau juga giliran lah. Iya. Jadi saya katakan demikian bahwa walaupun demikian saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang buat sebagai renungan pada malam ini, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang menguatkan iman kita, membuat kita senantiasa kuat di dalam Tuhan, sehingga pada hari ini jemaat di Tuaran ini walaupun banyak yang sudah mengalami akibat COVID yang lalu, dia tetap berdiri, iman dia tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Tetap teguh di dalam Tuhan. Walaupun tidak lagi, jarang sudah pergi ke gereja, jarang sudah mendengar musik, gitar-gitar, jarang sudah menari, hanya di rumah saja menyanyi, memuji Tuhan satu orang. Saya ini kalau di rumah memang dari kecil dan sampai ke tanah kuaku ataupun orang muda belum kawin, sampai sekarang saya suka betul mendengar lagu rohani. Ya, mungkin dia tahu betul atau tidak yang orang cakap. Kau ini pernah tua, 70 tahun sudah. Saya tidak percaya kau 70 tahun, dia bilang. Tapi sekarang kamu nampak tua juga saya kan. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan memang kalau kita betul-betul memikirkan firman Tuhan yang bila kita mendengar firman Tuhan, kalau kita betul-betul mendengarkan,
ada kita betul-betul rasa dalam hati kita. Apalagi firman Tuhan pada malam ini, itulah saya katakan tadi, semua di jemaat di sini ada juga yang kena, saya bilang tadi, ada yang belum kena, tetapi dia tetap berdiri dan tetap teguh, tetap giat dalam pelayanan. Nah, apalagi sekarang ini, pada malam ini kalau dia tidak giat, kalau dia tidak tetap teguh, kalau dia tidak tetap berdiri, dia tidak datang sudah dalam persekutuan. Ya, ada di tempat-tempat lain, saya sebut nama tempat-tempat lain, kalau di WhatsApp dengan kami semua ketua kawasan dalam kawasan negeri Sabah, ada. Bila sudah dia tidak datang, sejak COVID datang, ya 2019 sampai ya 2020 tidak sudah pergi ke kebaktian di gereja karena tidak boleh. Nah, hari 1, hari 2 pun sama juga, hari 3 pun sama, hari 4 sampai hari Minggu tidak sudah hari Minggu, mungkin hari 8 tidak sudah hari Minggu. Begitu juga di kebun, banyak juga susubah dia bilang. Nah, karena pada hari Minggu biasanya dia pergi ke gereja, tapi bila sudah dia sejak datang ini COVID tidak sudah boleh bekerja, potong getah dia bilang. Hari 1 potong getah, hari 2 potong getah, hari 3 sampai hari 8, 9, 10, tidak lagi hari Minggu. Kan Petrik, saya panggil dia penentua apa ini bagus kamu kasih sokong dia jadi penentua ini, kasih kawan dia orang penentua. Jadi itulah sebabnya kalau orang yang tidak kuat iman, dia sudah tidak berdiri, sudah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus sekarang karena COVID. Berapa tahun sudah dari dulu sampai sekarang, mau 2 tahun lebih kan? 2 tahun lebih sudah. Nah, bayangkan, mau salam pun tidak boleh, hampir tidak kenal, karena tutup muka, hidung pun kena tutup. Kalau kita pikir secara manusia, memang kita sudah, kalau orang yang tidak kuat imannya, dia sudah mundur. Itulah saya bilang tadi, tiada sudah hari Minggu, dia tidak kenal sudah. Sampai sekarang bully sudah datang, mulai 1 hari bulan 4 semua gereja bully sudah masuk. Hanya tidak penjarakan, tapi pakai pelitup muka pun tidak datang. Artinya tidak sudah dia sudah dia sudah termasuk sudah dalam firman Tuhan ini. Perlu dia akan sadar supaya dia akan teguh berdiri kembali seperti dahulu. Nah, saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pastor di hari pekan Tuhan pada malam ini perpisahan bagi dia. Jadi walaupun di pastor ini dia akan tiada sudah di sini, dia berindah pulang di kampung, dia sudah pulang di kampung. Kita berharap semua jemaat di Tuhan ini tetap berdiri teguh. Amin. Walaupun kamu sementara tidak pastor, tapi tetap berdiri teguh dalam kasih Tuhan. Bukan saja hanya pada waktu ada pastor kita kuat dan tetap teguh dan tetap berdiri di dalam Tuhan, tetapi walaupun tiada sementara pastor di sini, kita sama-sama, biarlah kita sama-sama kuat di dalam Tuhan. Amin.
Yes, inilah firman Tuhan yang saya ingin buat ataupun saya ingin kongsi bersama untuk renungan kita pada malam ini. Karena walaupun pada masa yang lalu kita sudah menjumpai beberapa perkara, beberapa masalah, tetapi kita tetap teguh dan tetap berdiri dalam kasih Tuhan. Dan walaupun pada malam ini ada satu acara yang menyedihkan secara manusia karena perpisahan. Kalau dulu di tempat kami perpisah pastor menangis ya, kita pun menangis juga oh. Tapi sekarang saya nampak jarang sudah menangis. Tapi tidak tahu dalam hati dia menangis. Biarpun mataku tidak keluar air tapi hatiku mengalir air karena di hati sedang menangis. Tapi mungkin kalau dia menangis di hati itulah kasih yang sejati. Tetapi pastor pun memang dia sentiasa ingat jemaat di Toran, jemaat di kawasan Toran, walaupun pastor berada di kampung ataupun di tempat pelayanan lain. Dan biarlah pastor juga akan mendoakan kami di sini supaya kami tetap teguh, tetap berdiri dan tetap mengerjakan pelayanan. Haleluya. Dalam kasih Tuhan ini sejak renungan pada malam ini memberi kita mendorong kita supaya tetap teguh, tetap kuat, jangan goyah, kekalkan sentiasa kerajinan kita untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik muda-mudi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan pemuda-pemuda, agar pekan Tuhan ini nanti pada suatu hari nanti tidak muat ini kerjaan ini. Maka kan sebab bila sudah kita berdiri teguh, bertambah-tambah lagi jemaat. Nah, supaya lain hari besar lagi tempat ini, kita kasih besar ini gereja, disebabkan jemaat bertambah-tambah. Sebab jemaat yang mula-mula dia sentiasa tetap berdiri dan tetap teguh dan sentiasa mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Haleluya. Itulah yang memberi saya sukacita dalam hati saya sendiri sekarang ini. Sebab saya melihat jemaat di mana-mana pun, kalau orang yang setia di dalam Tuhan, dia tetap berdiri walaupun dia sudah mengalami beberapa perkara yang menyedihkan dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan, biarpun sampai di sini saja, pindik sebagai satu khutbah, tapi itu adalah satu renungan di dalam hati kita bersama-sama. Jadi saya ingin membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kami percaya bahwa Engkau sentiasa memelihara kami, tidak pernah meninggalkan kami waktu kami menghadapi beberapa perkara, beberapa masalah dan kesulitan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya sampai pada hari ini kami sentiasa tetap teguh, tetap berdiri, tidak goyah dan sentiasa melakukan pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi kami ya Bapa. Dan supaya pada saat ini ataupun malam ini acara yang kami adakan adalah satu acara yang begitu indah. Walaupun ini dikatakan perpisahan antara pastor dan juga jemaat di dalam sidang ini, tetapi secara rohani
tidak pernah berpisah dalam hidup kami. Karena kami sudah bersatu di dalam Tuhan. Walau dimanapun kami berada, kami tetap satu di dalam Tuhan. Walaupun jasmani ini kami berjauhan begitu, tetapi iman kami tetap bersatu. Karena satu Tuhan, satu iman, satu baptisan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas jemaat. Sedangkan Tuhan sampai pada hari ini mereka tetap teguh, tetap berdiri. Bukan saja ada pastor, mereka tetap teguh di dalam pelayanan, tetap setia, tetap melakukan pelayanan Tuhan. Tetapi walaupun sementara mereka tidak ada pastor di sana Tuhan, mereka tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat mengatakan amin. Haleluya. Serahkan kepada ucapan. Baik, terima kasih Penatua Sagulu Idip untuk firman Tuhan. Seduh. Saya cari dulu di mana sudah muka surat saya tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk perkongsian firman Tuhan. Ya, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih untuk beberapa jemaat kita yang lain dari kawasan juga berada daripada sidang setempat pun ada, dan itu sebagai satu ingatan kita kepada kerjasama dan pelayanan yang seterusnya di dalam sidang kita. Mari kita kepada acara majelis kita pada malam ini. Oke. Kita berkumpul malam ini adalah untuk bersama di dalam majelis perpisahan pastor sidang yang akan tamat sudah 31 katanya. Jadi 1 April hari ini kita merayakan perpisahan ini dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan selama pastor sidang kita melayani di sidang ini. Dan untuk kesempatan ini kita memberi waktu dan ruang kepada pastor sidang kita untuk memberikan sepatah dua kata. Panjang berapa lama pun boleh. Silakan Pastor Ladius Batur. Tepuk tanganlah. Jadi betul sepatah dua saja. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena mengadakan majelis pada malam hari ini. Bukan April Fool kan? Oke, terima kasih untuk pimpinan gereja yang dikasihi Penatua Sagulu Idip, Ketua SMB Kawasan Tuaran, yang dihormati Penatua Amini Malagop, pengurusi gereja SMB Tuaran, Penatua Akutam, semua majelis gereja daripada persekutuan dan semua jemaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengalu-alukan dan saya mengucap syukur karena Anda semua telah memberi ataupun datang pada malam hari ini. Segala pujian syukur karena pemeliharaan Tuhan untuk sepanjang saya berada di sini. Tidak sadar sudah 7 tahun 3 bulan lah yang kemarin
7 tahun 3 bulan. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan tim-tim pelayanan yang begitu baik sekali, kerjasama yang sangat baik oleh semua pimpinan, daripada penentu Amidi, penentu Akutam, semua dekan jenis yang ada. Saya tidak menyangka saya dapat rekan sepelayanan yang begitu baik sekali, yang sangat memahami dan bahkan sanggup berkorban untuk bersama-sama melayani dengan saya di tempat ini. Dan saya juga mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan jemaah yang begitu baik hati untuk digembalakan sepanjang saya berada di tempat ini, di mana rata-rata jemaah begitu baik, begitu menyokong pelayanan di tempat ini, dan sudah pastinya punya visi dan misi pelayanan yang masing-masing. Saya juga malam hari ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan khusus kepada jemaah yang juga banyak membantu saya di dalam pelayanan ini. Pertama-tama, ucapan khusus ini saya tujukan kepada penentu Amidi. Walaupun sepanjang saya berada di tempat ini, dalam 2 tahun saya menjadi pembantu pastor, dan waktu selama pembantu pastor, penentu Amidi banyak membantu dan menyokong saya, dan bahkan secara diam-diam juga saya banyak belajar daripada dia. Tidak tahu dia sadar ataupun tidak, dan saya menjadikan dia sebagai mentor di dalam pelayanan saya. Dan setelah saya ditabis dan saya mengambil alih kepimpinan gereja sepenuh, penentu Amidi masih sanggup menyokong dan bahkan lebih daripada yang saya jangka. Juga khusus juga untuk jemaah yang mungkin selama ini yang saya tidak dapat ucapkan terima kasih secara khusus. Jadi malam hari ini saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Dekan Jumri sekeluarga. Saya ingat dulu sewaktu saya dalam, kalau sudah salah, mentua meninggal waktu itu, Dekan Jumri orang pertama yang membantu saya. Waktu itu belum gaji lagi, jadi dia orang pertama yang menghulurkan bantuan dan jemaah yang lain. Jadi terima kasih untuk kebaikan hati. Kiranya kebaikan hati ini terus berlanjutan membantu banyak orang. Terima kasih untuk kemurahan ini. Juga untuk jemaah-jemaah yang saya tidak dapat sebut, tidak dapat mengingat. Memang kamu luar biasa. Saya juga mengucap syukur karena sepanjang saya berada di sini, jemaah menunjukkan taat setia dalam pelayanan. Walaupun baru-baru kita selama 2 tahun terkurung, saya mengingat sepanjang 2 tahun itu saya tidak tahu lagi apa saya mau buat, karena tidak pernah berhadapan dengan perkara ini. Sudahlah pastor baru beberapa tahun melayani, dan masih lagi belum banyak pengalaman. Jadi saya sangat bersyukur karena dalam tim pelayanan ini ada yang dapat memberikan ide yang sangat bernas dan bahkan memberikan kemampuan dan juga talenta untuk pelayanan ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih, ucapan khas untuk Dekan Patrick. Mana sudah Dekan Patrick? Ada. Terima kasih Dekan Patrick karena sepanjang masa
Saya tidak tahu apa yang perlu dibuat, tidak ada pengalaman, tidak tahu menau banyak hal, terutama dalam multimedia. Dia menolong dalam hal ini, dan sepanjang pandemik kita dikurung di rumah, saya lihat dia begitu struggle juga untuk membuat video-video. Ada kalanya dia WhatsApp, dia kata jam 2 pagi baru saya tidur. Ada kalanya dia berkata hampir tidak dapat tidur malam, besok masih ngantuk dan sebagainya. Jadi saya mengucap syukurlah karena punya tim pelayanan seperti Dian Patrick juga untuk sepanjang kita berkurung di rumah. Saya berterima kasih kepada semua tim pujian penyembahan, Puan Anissa, Puan Susi, Puan Candy, siapa lagi waktu itu yang saya selalu surung waktu itu. Bila tidak ada yang mengganti, saya sudah set di pikiran saya, ada beberapa orang ini yang tetap tidak tolak punya, walaupun kalau sibuk mungkin yang lain boleh buat. Jadi sepanjang waktu itu saya kurang sedikit menghadapi cabaran untuk hal ini, karena ada kesanggupan daripada kamu semua untuk menjayakan setiap apa yang sudah kita perbuat selama pandemi ini. Terima kasih juga untuk semua jemaah yang walaupun dalam pandemi kita berkurung di rumah masih mengikuti live streaming, masih mengikuti acara-acara, dan bahkan masih support menyokong pelayanan-pelayanan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim pemusik. Terima kasih kepada Bro Ezron. Dulu saya ingat kalau saya bilang, Ezron dapat datang ke gereja, kita main, kita ada rekaman, maka dia pun datang. Jadi terima kasih Bro A. Bozel tidak ada di sini, Godi, siapa lagi, dan yang terbaru juga masuk tim kita sewaktu itu, Bro Sylvester. Terima kasih Bro Sylvester, Kelvin, dan semua yang mengambil bahagian. Saya rasa memang kurang cabaran di sana karena punya teman-teman pelayanan yang sangat baik, sentiasa komitmen di dalam pelayanan ini semasa pandemi. Saya pikir kenangan paling banyak sewaktu pandemi lah, struggle pertama kan. Antara pelayanan, oke, sebelum itu mungkin ada yang saya tidak dapat sebut, jadi lepas ini kita boleh WhatsApp saja ataupun kupi-kupi. Saya masih lagi tunggu siapa mau buat giliran kupi-kupi. Oke, antara pelayanan yang dilaksanakan hasil kerjasama dan kesatuan para pemimpin ialah pewujudan ibadah pada sesi malam. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin karena sewaktu berpikir untuk mewujudkan ibadah sesi malam, tidak banyak runding, cerita-cerita dan semua on. Jadi puji Tuhan kita dapat memulakan ibadah sesi malam dan sudah terlaksana selama lebih kurang 5 tahun. 5 ke 6 sudah terlaksana selama sekitar 6 tahun. Dan salah satu juga yang dapat kita buat selama itu adalah kita juga dapat menyalurkan dana penginjilan. Terima kasih untuk Penutua Amidi yang memberi cadangan waktu itu untuk mencari gereja angkat. Dan ngamu waktu itu, waktu dia kata kita perlu ada penginjilan, lalu saya pikir, wah, kenapa tidak di kampung saya? Dan saya bagi cadangan, kita pergi di kampung saya. Lalu terlaksanalah satu lagi yang kita perbuat,
yaitu mewujudkan dana sehingga ada pastor yang diutus oleh gereja ini ke sana sampailah pada hari ini. Terima kasih kepada Bro Johanis. Waktu itu walaupun kesibukan, saya pikir dia dalam kesibukan, dia dapat juga pergi ke sana. Dan beberapa kali dia pergi. Terima kasih banyak-banyak, Bro. Dan juga selain itu kita juga dapat menyelaraskan semula kelompok sel, di mana kita waktu itu kita sudah menyelaraskan ada 4 kelompok sel, yaitu Maranatha, Haleluya, Hosana, dan yang satu, apalagi yang satu yang saya tidak sebut, Immanuel. Terima kasih untuk semua ketua-ketua kelompok, terima kasih untuk semua anggota-anggota, dan harapan saya kiranya ahli kelompok sel terus dapat bertambah, dan mulai pada hari ini kita sudah dibenarkan duduk rapat, kita sudah dibenarkan mengunjungi, kita sudah dibenarkan seperti sedia kala. Cuma yang tidak dibenarkan melibatkan banyak sentuhan dan membuka mas. Jadi saya harap selepas ini maka semakin giatlah aktiviti kelompok sel kita. Dan ada beberapa lagi yang saya tidak berapa ingat, tidak dapat menyebut. Terima kasih karena hasil daripada kesatuan, hasil daripada kerjasama kita semua, maka terlaksanalah sedikit beberapa yang sudah kita rencanakan menurut daripada tema ataupun visi kita. Usaha pelayanan sepanjang 7 tahun di tempat ini. Tahun pertama saya memasuki tempat ini, waktu itu saya berbincang dengan penutua utang, penutua Amidi dalam pertemuan kami bahwa kita harus dipandu oleh satu slogan, dan semua perjalanan gereja harus dengan slogan ini. Dan inilah moto kita, dan inilah visi kita. Waktu itu kami mengambil satu visi atau slogan atau moto, yaitu bertambah dalam kuantiti, bertumbuh dalam quality, menjadi gereja yang kuat dan bermisi. Terima kasih karena masih menulis di bawah saya di perkantoran besar tuh. Terima kasih di kantor. Patutlah sudah nampak kok sana sini pula. Ini adalah moto, slogan, visi yang telah dipersetujui oleh Majelis Penetua untuk dijadikan slogan visi kelompok sel, pelayanan wanita, pelayanan wira, kanak-kanak, pelayanan gereja, dan semua pergerakan gereja berpandukan kepada visi ini. Dan usaha selama sepanjang 7 tahun dengan visi ini, maka terlaksanalah dalam sekitar skala 70% yang telah dilaksanakan, di mana menjadi gereja yang kuat dan bermisi. Gereja sudah punya gereja angkat, membiayai dana, juga gereja sudah melakukan pelarasan kelompok-kelompok sel, gereja juga sudah memulai ibadah sebanyak 2 sesi, gereja juga sudah mulai untuk membawakan ataupun mengajar semua jemaah untuk hidup di dalam kuat akan Tuhan, hidup yang sentiasa berkualiti, dan juga saya pikir kita juga sudah bertambah walaupun sedikit di dalam kuantiti dan juga dalam quality. Walaupun begitu, saya pikir bila saya lihat dalam skala selama 7 tahun pelayanan saya di tempat ini, mungkin 70 atau ke bawah skala keberkesanan atau yang sudah terlaksana sepanjang saya di sini. Jadi untuk hal ini saya dengan ikhlas, saya dengan rendah hati memohon maaf kepada Majelis Penetua, Penetua Amidi, Penetua Utang, memohon maaf kepada semua majelis gereja, karena mungkin ini adalah
bukan mungkin, ini adalah satu kelemahan, ini adalah ya kelemahan lah, itu tidak ada lain, sehingga walaupun dalam masa yang lama, dalam 7 tahun, dia masih tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Dan saya berharap bahwa kiranya Tuhan terus meletakkan ataupun menjadikan visi ini sepanjang waktu saya sudah tidak ada di sini, menjadi visi untuk pastor baru nanti jika ada mengganti, dan juga visi kepada majelis penetua dan juga semua majelis gereja. Saya secara pribadi juga menyatakan permohonan maaf juga kepada semua pemimpin dan jemaat atas ketidakcapaian sepenuhnya, ya diulang-ulang sudah ini kali visi ini. Permohonan maaf juga secara pribadi atas apa-apa kelemahan sepanjang saya berkhidmat di sini, dan saya pasti memang ada banyak kelemahan. Mungkin kadang-kadang khotbah dia kurang garam kah, terlampau panjang kah. Dulu ada yang kata dengan saya, "Pastor, khotbah kau ini panjang betul." Lalu saya tengok jam saya baru 40 menit karena ya lain orang, lain dia punya style lah kan. Lalu bila saya pendekkan, ada yang kata dengan saya, "Kenapa pastor tidak kasih panjang?" Lalu bila saya kasih tengah-tengah, ada yang katakan, "Bagus yang macam hari itu," dalam sekitar 40 menit. Jadi ya memang selera kita berbeza. Kadang-kadang ada yang merasa tertembak, minta maaf banyak-banyak. Dalam khotbah ini, setahu saya dalam hermeneutik, memang tidak ada menembak siapa-siapa, tapi siapa yang terasa itu minta maaf banyak-banyak. Saya pikir itu teguran Tuhan juga. Dan yang tidak terasa itu saya harap nanti boleh terasa kemudian. Ya makanya minta maaf juga karena mungkin di dalam pelayanan pengembalaan, juga dalam pentadbiran dan sebagainya, mungkin tidak berapa berpotensi, mungkin banyak kekurangan. Ya, jadi saya pikir itu saja yang semua ada pada saya, yang saya tumpahkan sepanjang 7 tahun. Yang lebih daripada itu memang bukan kemampuan saya lagi, hanya itu, setakat itu saja kemampuan yang saya ada. Jadi saya harap ini ya boleh dimaafkan lah untuk ini. Juga untuk semua jemaah, jika ada, bukan lagi jika ada, memang ada banyak yang tersilap kata secara tidak sengaja atau yang saya sengajakan. Mungkin ada yang, saya ini jenis yang kuat main. Ada juga pernah kata dengan saya, pastor nih kalau bergurau nih kadang lebih nih. Saya kata minta maaf banyak-banyak, terima kasih saudara. Karena saya kuat bergurau, kadang-kadang saya lupa bahwa saya harus jadi pastor 24 jam. Tapi biasalah manusia kan, kadang terpikir hari Minggu sejak jadi pastor. Jadi ya, bila saya pikir tugas sebagai pastor ini digalas 24 jam everywhere di mana saja. Jadi kadang saya rasa menjadi pastor itu sangat berat bagi saya. Tapi tidaklah sampai saya mau rehat lah, mau berhenti. Tapi sekarang saya rehat, bukan rehat berhenti pelayanan, tetapi ada beberapa perkara yang diuruskan, mungkin dalam setahun 2. Jadi minta support, sokongan doa sepanjang berehat ini, supaya di dalam berehat ini pun masih berperilaku sebagai seorang pastor lah kan. Jadi saya juga memohon jika ada
mungkin yang tidak memberkati saya, istri saya dan anak-anak. Jika ada yang tersandung dan sebagainya, ampun Tuhanku, beri-beri ampun. Ya, minta maaf banyak-banyak. Jadi akhir kata, saya terus, walaupun saya bekas pastor ini sudah telah menghabiskan perkhidmatan kemarin lagi. Sepatutnya tidak ngam sudah tinggal sini nih. Perlu ada hotel sudah. Saya memohon kepada semua jemaah, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah setia beribadah. Mulai daripada hari ini kita sudah dibenarkan duduk rapat-rapat. Jadi alasan untuk tidak ke gereja karena kurang kapasitinya itu sudah lebih daripada yang sepatutnya itu sudah tidak ada. Tapi untuk yang rentan ataupun yang punya yang tidak boleh ataupun apa mau cakapin ya, yang sakit dan sebagainya, di rumah saya cadangkan ataupun saya nasihatkan kalau boleh di rumah, beribadahlah di rumah. Kalau ke gereja pun tidak ada salahnya, tidak ada masalahnya. Tetapi bagi yang sudah ambil vaksin, yang sudah ambil booster, yang sehat walafiat, datanglah ke gereja. Ambillah waktu untuk terus bertahan, karena kita hidup hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita tidak tahu bila masanya nanti Tuhan datang, karena Tuhan itu seperti pencuri. Bukan dia pencuri, kedatangannya itu seperti pencuri yang kita tidak boleh jangka. Seperti dulu saya kehilangan barang, kalau saya boleh jangka saya tunggu itu orang. Tapi karena saya tidak boleh jangka, saya kasih halal sajalah. Jadi kedatangan Tuhan itu demikian, kita tidak tahu. Kalau kita menjauhkan diri daripada ibadah, maka percayalah kita akan lemah. Bukan lemah pasal apa, bukan rasa sakit, mual-mual, muntah sebagainya, tapi rohani kita lemah dan kita tidak rindu lagi untuk hadir dalam persekutuan, apalagi untuk mengikuti aktiviti-aktiviti gereja. Jadi tolong please lah, kuatkanlah semangat kita, benalah satu komitmen bahwa tempat yang atau rumah kedua kita adalah gereja, pekerjaan kedua kita adalah melayani Tuhan. Karena bagi saya hidup kita ini hanya lengkap dengan 3. Saya pernah beritahu Kelvin juga dulu, kalau Kelvin masih ingat kan bro? Pertama, hidup kita lengkap kalau kita ada family, ada istri, ada suami, dan yang lain-lain itu kemudian. Yang kedua, hidup kita lengkap kalau kita ada kerja, kalau kita ada ekonomi yang bagus, ada masuk bulan-bulan, ada masuk hari-hari. Yang ketiga, yang kuat kita lengkap kalau ada pelayanan. Jadi ada keluarga, ada kerja, ada pelayanan, kita lengkap, kita sudah lengkap. Itu yang paling baik sebenarnya. Jadi, tapi tidak semestinya saya tidak pergi sinilah, karena bila saya limpas ini saya singgah juga, nanti saya pilih siapa sih mau telepon minta belanja. Oke, mungkin itu saja kali, itu saja. Jadi kalau tidak bertemu di sini pun kita bertemu di surga juga. Tapi takkanlah pada bertemu kan. Yalah itu saya pinjam saja kata-kata orang itu. Macam sakit sudah betul ini. Oke. Kalau tidak bertemu di gereja, kita bertemu mungkin kupi-kupi di luar dan sebagainya. Tapi restoran Kelvin tetap jadi serangan persediaan. Pastikan always free. Restoran Yohanes. Oke.
Ngami tuh. Siapa lagi ada restoran? Oke. Itu saja. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk support semua kepimpinan majelis gereja, semua jemaat. Terima kasih untuk pelayanan kerjasama yang kita kecapi, yang sudah kamu berikan. Do all the best and do the best for God. Mari kita berdoa. Iklan. Terima kasih banyak-banyak. Oke, sila berperhatian untuk 16 menit montas video sepanjang pelayanan pastor di gereja ini.
hatiku. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau kau menanti siang indah. Biarkanlah ku menyembah diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Di hatiku sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau kau menanti siang indah.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Pada 5 bulan, pada 31 hari bulan Maret, saya akan mengamankan perkhidmatan saya di sini sebagai pastor 31 Maret. Dan perkhidmatan saya sebagai pastor di sini sampai 31 Maret tahun 2022. Di depan akan berusaha susah, tapi sudah membawa sedang sudah menangani. Dan secara pertama juga setelah surat penyertaan, maaf dan juga saya juga melepaskan jabatan saya sebagai pengurusi dan gereja, juga pengurusi dan kedua dan semua jabatan saya untuk memberi layanan kepada famili umat supaya boleh mengatur merangsang kembali selama saya ada di sini. Tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Terima kasih Pastor. Itulah 7 tahun, 8 tahun pelayanan Pastor di sini, dan yang akan menjadi kita kasih rekaman juga di YouTube itu nanti. Sudah sedang bos sekarang. Baik, kita teruskan dengan ucapan wakil gereja untuk majelis kita pada malam ini. Silakan penonton Bidik. Terima kasih Deacon Patrick MC kita malam ini. Selepas melihat tayangan video tadi dan mendengar ucapan pastor, bilang sudah lapar kan? Baik, semua yang sudah disampaikan oleh pastor kita sudah dengar, dan
macam mana kita buat kesimpulan, macam mana saya buat kesimpulan untuk untuk ucapan balas. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih, syukur kepada Tuhan kita dipertemukan malam ini. Terima kasih juga kepada yang berusaha, yang kita kasihi dan hormati, Penatua Sedulu, Ketua Kawasan Tuaran. Juga bersama-sama di sini ialah pengerusi Persekutuan Pastor Kawasan Tuaran, Pastor Christina. Angkat tangan. Yang menggantikan Pastor Radius sebagai pengurusi Persekutuan Pastor. Jadi kepada yang kita kasihi Pastor Radius dan istri Puan Elis ataupun Pastor Elis, anak-anak, kita sekali lagi mengucapkan syukur, dan begitu juga dengan rekan-rekan Penatua Kutam, semua ahli majelis gereja, hadirin. Saya mau sebut semua, tapi jangan sebut semua lah, nanti kita habis masa menyebut nama saja. Jadi saudara-saudari, terima kasih Pastor, 2015 sehingga hari ini, dan walaupun kita ada perpisahan pada malam ini, tetapi pihak gereja, pihak kepemimpinan gereja dan gereja ini sentiasa terbuka, dan dalam perancangan kami, draft perancangan kami untuk pelayanan-pelayanan pemberitaan firman Tuhan, ada beberapa nama pastor di dalam itu. Jadi bersedialah untuk sepanjang tahun ini ada 3-4 kali begitu. Harap-harap sudi menerima undangan. Begitu juga dengan Pastor Christina, kami merancang untuk mengundang juga untuk khotbah-khotbah pada malam baktian malam. Penatua Sedulu pun begitu juga, dan yang lain-lain itu para wira lelaki, bapak-bapak, pelayanan yang dibuat oleh pastor selama ini, kalau dia bernilai 8 tan itu kita bagi-bagi sama rata. Mungkin saya berat sedikit 8 tapi tidak apa, kalau saya diberikan 1 tan, yang lain-lain itu kita bagi-bagi juga. So kalau pelayanan yang dibawa oleh pastor selama ini beratnya 8 tan, kita bagi sama rata, kita gotong royong untuk melaksanakannya supaya yang 8 tan itu dapat dilaksanakan. Dan tidak ada orang yang 8 tan dari pastor pada Dekan Patrick semua itu 8 tan. Nanti Dekan Patrick jadi kurus. Ya saudara-saudari, bila saya melihat slide tadi, itu zaman kurus-kurus itu kan. Zaman kurus-kurus, zaman rambut tebal, zaman dimana yang ada yang rekan kita, jemaat kita yang sudah pulang pada masa itu dia masih ada. So melihat semuanya itu telah berlalu, pasti dalam hati, dalam pemikiran pastor juga, oh ini semua saya telah lakukan. So memang itulah yang pastor telah laksanakan dan lakukan di sini, menguruskan perkawinan, pertunangan, pengkebumian, penghiburan, pembaptisan, pemuridan, konseling, pinjungan, bergurau-gurau, bermain, menurunkan ilmu, kemahiran teknikal, kemahiran kereta, kan, mencap lagi. Cuma ada yang pastor tidak sempat ajar pada dia, yaitu welding. Itu penggunaan Hitachi. Jadi kalau mau guna Hitachi, pergi ke Bumpa.
Itu pun kalau sudah sampai gumpa, pastor benarkan guna atau tidak. Sebab itu dia punya Hitachi itu boleh pergi depan saja, belakang tidak boleh. Jadi kalau silap-silap ke depan terus, Oke, so itu gurauan. Dan kita mengucapkan syukur karena itulah panggilan Tuhan bagi dia. Dan selepas ini apa kita mau buat, apa gereja akan, apa perancangan gereja. So saya tidak dapat menyatakannya pada hari ini sepenuhnya, tetapi antara perancangan kita ialah meneruskan support pastor penginjil, dan kita juga melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembangunan untuk membaiki keadaan ataupun bangunan, dan mungkin jika perlulah dan kita dapat capai untuk sebuah bangunan gereja dan pengubahsuaian yang tertentu. Dan di samping itu tidak mengabaikan mana-mana pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh mana-mana gereja. Oke, so saudara-saudari, sekali lagi kepada pastor, saya mewakili rekan-rekan jemaat mohon maaf sekiranya, bukan lagi mohon maaf sekiranya, kami memohon maaf karena tidak semua yang direncanakan dan dihasratkan oleh pastor yang perlu kami laksanakan dan berikan sebagai rakan sekerja itu tidak terlaksana ataupun tidak dapat kami berikan komitmen 100% pada saya. Pastor telah berusaha yang terbaik, sangat baik, pembaharuan demi pembaharuan, peningkatan, penambahbaikan, dan kita ataupun kami sangat menghargai semuanya itu. Dengan ini kami juga ucapkan selamat maju jaya kepada pastor. Usaha ataupun perencanaan untuk mengusahakan ladang, tanah, kebun, rumah di Pitas dan juga nanti di Beluran, berkati Tuhan dengan luar biasa. Dan pesanan daripada firman Tuhan yang kita baca awal-awal, tetaplah melayani Tuhan, jangan putus panggilan, karena itu memang sesuatu yang kita sudah ikrarkan kepada Tuhan semasa kita menerima panggilan dan menerima pemutusan dan seterusnya pentahbisan. Jadi sekian wabilah ya saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati, dalam peti kan. Nah, kalau ada salah dan silap, janganlah disimpan di dalam hati. Itu kata pepatah Melayu. Dan Pulau Pandan jauh ke tengah, jadi yang gunung bercabang 3. Macam mana? Ya, budi yang baik dikenang juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita sama-sama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Dan yang tadi itu sudah booking gitu kan, kalau tidak jumpa di dunia, pastikan jumpa di surga. Selamat berjaya, Tuhan memberkati pastor. Baik, kita teruskan dengan acara khas untuk acara pemberian jemaat kepada Pastor Gladius dan keluarga. Dan untuk makluman jemaat sekalian,
pastor sudah mulai cuti, sudah besok dia akan melalui tempo 3 bulan ke 6 bulan untuk merasa stabil. Saya katakan macam itu. Nah, jadi terima kasih untuk jemaat yang saya tahu sudah memberikan sokongan support kepada pastor, dan waktu inilah kita akan memberi penghargaan, ucapan terima kasih kepada pastor kita. Baik, saya jemput Pastor Ladius, istri dan anak mereka keluar di hadapan untuk kita boleh teruskan acara ini. Silakan. Oke, Pastor Ladius, istri dan anak-anak. Oke, baik. Untuk acara ini kita bermula daripada penghargaan dan juga sijil daripada sidang yang akan disampaikan oleh Penatua Amidi. Ingatan kepada kita semua, selepas nanti acara-acara ini kita akan mengambil gambar untuk mengikut kategori. Oke, mana Joel, tolong gambar. Oke. Oke, bersedia? Terima kasih. Kita teruskan dengan daripada Persekutuan Wira. Dijemput Deacon Jebius untuk menyampaikan penghargaan dan kepada pastor sekeluarga. Kita teruskan dengan pemberian dan penghargaan kepada pastor sidang daripada Persekutuan Wanita. Terima kasih Persekutuan Wanita. Kita teruskan dengan penghargaan dan pemberian daripada Persekutuan Pemuda-Pemudi. Silakan, Wakil. Oke, ambil gambar dulu. Di sini, yes. Terima kasih pemuda-pemudi daripada setiap kelompok sel gereja. Yang pertama daripada kelompok sel Immanuel dahulu. Silakan juga sudah berdahari kelompok sel Immanuel. Oke, bersedia dan kelompok yang lain. Oke, kamera.
kepada kelompok Haleluya. Kelompok Haleluya. Sekali lagi. Baik, kita teruskan dengan pemberian daripada kelompok sel Maranatha. Maranatha. Oke, terima kasih Maranatha dan kelompok sel Hosana. Kita bersyukur karena kita mempunyai 4 kelompok sel yang boleh membawa dan mengajak jemaat-jemaat untuk terus hidup di dalam persekutuan kepada Tuhan. Oke, dari kelompok sel Haleluya juga Johannes, silakan. Baik, kita juga mempersilakan perwakilan daripada persekutuan pastor-pastor kawasan Tuaran. Silakan Pastor Christina. Baik, terima kasih kawasan, pastor kawasan. Dan waktu ini adalah untuk waktu bagi jemaat untuk bersalaman dengan pastor. Saya akan bermula, sebab ini berterusan saja. Saya akan bermula dari sebelah kanan. Kalau ada sesiapa, terus jumpa pastor dan kembali kepada tempat duduk lagi. Oke, baik, jemaat yang memberi bolehlah bergerak sekarang untuk bersalaman dengan pastor sekarang. Terus ke tempat duduk, kembali ke tempat duduk.
pastor sedikit ada kelainan sampai daripada keluarga jenis untuk pastor sampai beli main ya, beli main ya. Teruskan. Oke, terima kasih jemaat. Ya, restoran senantiasa terbuka. Masih teman-teman. Baik. Sekarang lagi. Nah, sekarang baik. Sekarang kita akan mengambil grup foto semua sekali ya. Baik. Sekarang semua jemaat yang berada di hadapan semua di sini kumpul rapat. Kita tangkap gambar dari sini. Begini saja. Oke, kumpul dulu. Ya, pastor akan menghadap. Ya. Yes. Lagi. Baik. Oke, semua berdiri. Ambil ruang pastor dan istri ke belakang sedikit. Oke, rapat lagi. Lagi rapat. Kopek. Ke belakang lagi. Kopek lagi. Kalau tidak kita begini. Yang lain di sini. Boleh. Oke, rapat. Kasih kopek sini, ambil di tengah-tengah, ambil di sini tengah. Ambil di tengah. Oke, hari ini oke, semua lihat sini. Kamu juga, oke. Setuju semua? Oke, ready? Habis senyuman, saya pun masuk siap. Ya, kalau mata dia sipit, dia bilang senyum tuh. Apa kejoin? Senyum, waktu. Wah, oke, tunjuk pastor. Kembali ke tempat dulu masing-masing. Kita ada 2 acara lagi sebelum kita ke
Terima kasih Pastor. Ya. Kita teruskan dengan silakan ambil tempat dulu. Gambar dulu, Kak. Gambar dulu. Gambar dulu. Gambar dulu. Satu, dua, tiga lagi, last, 1, 2, 3. Oke, freestyle. Mas. Oke. Alright, silakan duduk Pastor dan keluarga. Baik, kita juga menghargai tetap yes. Oh, Willy tuh, Willy, Pastor lagi yuk, si Willy lagi. Ini best friend forever. After church. Gambarkan nih. Ya, best friend forever after church. Ya. Oke lagi, tak gambar lagi, gambar sama ini. Yeah, best friend forever after church. Yes. Oke, terima kasih Willy, terima kasih Pastor. Silakan duduk, ambil tempat. Kesempatan ini kita juga menghargai tetamu kita Pendatua Sebulu. Sila berada di hadapan untuk mana sudah masih. Kita tunggu. Oke, selepas ini nanti baru kita akan berdoa tutup dan juga kita akan jamuan ya. Lina. Oke, silakan Pendatua Sebulu dari hadapan kita juga mengucapkan terima kasih. Tidak, Ekapur. Satu April. Oke, terima kasih Pendatua Sebulu. Mari kita berdoa untuk pulang kita dan juga makan kita di luar jamuan perpisahan, dan bolehlah mengambil gambar dengan Pastor keluarga kalau mau ambil peluang bergambar selepas ini. Jadi untuk doa ini Pastor boleh tidur sini sampai hari Minggu. Ya, boleh tidur. Nah, kalau yang baru berpindah dengan 3 hari sebelum, 2 hari selepas, ada bayar, kita klaim. Pastor sampai hari Minggu. Mari kita berdoa untuk pulang dan juga doa makanan yang kita siapkan untuk ini. Kita jemput Pendatua 10 sekali lagi kalau
berdoa. Kalau tidak pukul 9 lebih sudah saya mau menyanyi lagi baik, tapi pukul 9 lebih sudah. Ini karena telepon bos berdoa untuk makan. Makan itu pun. Oh, saya pikir pulang. Oh, dulu kalau gitu saya mengambil kesempatan sedikit sebelum saya berdoa. Ucapkan terima kasih kepada Radius yang sudah melayani di Kabupaten Tuaran selama 7 tahun. Kami bagi pihak kosan ucapkan terima kasih atas pelayanan pastor kedua keluarga ini di kosan Tuaran. Dan kalau sekiranya Anda dipanggil Tuhan untuk melayani kosan Tuaran, saya harap tidak menolak apabila di atau kembali ke saya bisa Pak. Ya, jadi petani menanam kampung, tanam kampung jual di pekan. Jadi kalau pastor pulang di kampung jangan lupa di kawasan Tuaran. Amin. Biar mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucapkan syukur karena penyertaan Tuhan kepada kami semua yang sudah hadir bersama-sama pada malam ini di acara ini, yaitu acara Sedi Pekan Tuaran mengadakan perpisahan pastor mereka, Pastor Radius dan istrinya juga anak-anak mereka yang sudah melayani di tempat ini selama 27 tahun. Terima kasih Tuhan hati mereka, dan kami harap dimanapun mereka berada, mereka sentiasa melayani Tuhan, dan mereka juga sentiasa mendoakan kami. Pada malam ini Tuhan, berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan kepada jemaat di Sedi Pekan Tuaran ini, sehingga mereka menyediakan makanan dan apa saja pun yang sudah mereka sediakan untuk kami mati bersama pada malam ini. Kami percaya semuanya itu Engkau sudah kuduskan dan menjadi berkat, menjadi kekuatan jasmani kami Tuhan, menyembuhkan segala penyakit. Dan bagi mereka yang bersusah payah menyediakan semua itu, kami percaya Engkau akan sentiasa memberkati mereka dan mencukupkan mereka, karena jerih payah mereka itu tidak akan sia-sia apabila kami sudah menikmati bersama apa yang sudah mereka sediakan untuk kami pada malam ini. Apabila kami pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan, setelah selesai makan pada malam ini, biarlah kami pulang dengan penuh sukacita dengan pimpinan Tuhan, dan biarlah kami beristirahat di rumah dengan pemeliharaan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami sentiasa mempunyai sukacita, damai sejahtera dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Sabulu, dan kita akan berada di luar. Kita akan bersurai selepas kita makan, kemudian baru kita berkumpul hari Minggu di sini dalam ibadah kita nanti. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua.
Aku